Welcome back to Nevermore. Kali ini kita akan unboxing action figure Jonah Hex dari McFarlane Toys. Nah, figur ini istimewa kalau buat saya karena saya ngefans dengan film-film cowboy. Ya, mari kita lihat. Nih dapat figur dan kudanya dan aksesoris-aksesoris senjatanya. Wah, ini untuk harga 1,1,3 juta lumayan lah dapat figur dan kuda. Nah, kudanya juga oke, ada articulatednya. Nah, kalau pabrikan lain 1 juta dapat kudanya doang, malah ada yang cuma dapat figurnya doang. Ya, ini Jonah Hex adalah karakter dari DC Comics, sempat difilmkan juga yang main Josh Brolin kalau nggak salah. Ya, ini kita lihat ada aksesorisnya. Cowboy pasti ada pistolnya ya. Nah, ini pistolnya dapat 2 dan dapat senapannya ini apa ya, Winchester mungkin ya, yang kokangannya kayak film Terminator itu, yang digagang kokangannya. Nah, ini figurnya juga jasnya dari bahan fabric atau kain, dan ikat pinggangnya ada double, ada 2 ikat pinggangnya, bisa diganti-ganti. Ini rupanya selongsongan pistol, beda dengan selongsongan senjata lainnya. Ya, selain pistol dan senapan juga dapat tomahawk. Wah, sama ada pisau juga, ada pedangnya juga. Nah, ini kalau Anda lihat dari corak pakaiannya, ini kayak pakaian pasukan Confederation ya, alias pasukan negara Amerika Selatan zaman masih Civil War dulu. Amerika dulu sempat perang saudara. Nah, ini corak seragamnya abu-abu biru gini. Ini tentara selatan ini istilahnya. Ya, ini kita lihat bisa untuk tempat pedang dan kapak tomahawk. Nah, kapak tomahawknya bisa dipegang juga, dan selongsongan holsternya bisa untuk pisau. Nah, ini kok ada banyak banget ya senjatanya, ada pistol, pedang, pisau, kapak. Nah, ini ada ceritanya. Ceritanya karakter Jonah Hex ini benar-benar tragis bisa dibilang ya. Jadi, nah, ini ada ekstra selongsongan di belakangnya dan bisa dibuka dan diganti dengan ikat pinggang holster untuk pistolnya. Pistolnya ada 2. Nice. Nah, ini ikat pinggang untuk tempat pedang, kapak, dan pisau. Sementara yang satu ikat pinggang untuk senjata pistol. Ada 2 kanan kiri. Nah, kita pasangkan dulu ke holsternya. Yes, wah keren ini. Keren. Saya sangat suka ini dengan karakter-karakter cowboy ini. Kalau dulu waktu kecil sering lihat film Django. Nah, ini bukan Django, ini Jonah Hex. Ya, kita coba pasangkan ke kudanya. Mungkin nggak bisa duduk sempurna ya, karena McFarlane action figurnya generik. Tapi lumayan lah, ini bisa pas nih sama kudanya. Ya, tinggal diganti-ganti lah posisi kakinya, di posisi bokongnya dengan saddle kudanya bisa di-adjust sedemikian rupa. Nah, ini sekilas tentang Jonah Hex. Jonah Hex itu hidupnya tragis. Jadi dia waktu masih kecil sering jadi korban KDRT, bapaknya pemabuk, jadi sering dipukulin. Dan parahnya waktu bapaknya butuh duit, dia dijual sebagai budak ke suku Indian Apache. Wah, makanya ini ada kapak tomahawknya karena dia ada sejarah dengan suku Indian. Nah, ini kita pasang dulu senapan Winchester ya. Kalau salah boleh di komen deh, ini senapan apa namanya. Sering lihat sih tapi di film-film cowboy. Wis, cakep bener. Ya, jadi Jonah Hex waktu sempat jadi budak suku Apache. Nah, ini memang unik ya. Jadi anaknya bule cowboy bisa jadi budaknya suku Indian Apache. Nah, dia sempat menolong kepala suku di
Apache itu akhirnya dia diangkat anak oleh kepala suku Apache. Karena diangkat anak menimbulkan drama, anak asli kepala suku Indianya cemburu terhadap Jonah Hex. Jadi akhirnya dia dijebak dan dikorbankan ke suku saingannya. Waktu itu kalau nggak salah suku Sioux atau apa ya, suku saingannya Apache itu. Nah di sana dia sempat disiksa tapi ditolong oleh kavaleri koboi. Nah makanya dia akhirnya kembali ke peradaban Amerika dan join tentara Confederation Amerika Selatan. Waktu itu negara Amerika juga lagi perang saudara. Nah ini kalau dilihat dia membawa pedang panjang seperti kapiten, karena dia di Confederation pangkatnya lumayan, jadi letnan, jadi komandan klepon, komandan peleton. Jadi dia membawa pedang komando untuk memerintah pasukannya. Ya ini kita lihat jasnya, ini seragamnya memang tentara selatan atau Confederation banget ya. Kalau tentara utara itu Union, seragamnya coraknya biru tua gitu warnanya. Kalau Confederation selatan abu-abu muda. Nah dia juga mbak pisau dan kapak tomahawk. Nah jadi pada saat dia kembali ke suku Apache, dia ungkapkan ke kepala sukunya bahwa dia dikhianati, dijebak oleh anaknya suku Apache itu sendiri. Akhirnya disuruh duel. Nah sayangnya si anaknya kepala suku ini kalau tidak salah Notante atau siapa gitu namanya, dia curang. Jadi kapak tomahawknya disabotase sehingga patah waktu dipakai duel. Akhirnya terpaksa dibunuh menggunakan pisau. Makanya dia bawa kapak tomahawk dan pisau. Nah gara-gara dibunuh anaknya kepala sukunya malah marah, gak terima. Akhirnya dengan menggunakan kapak tomahawk yang sudah dipanaskan, dibakar api, itu ditempelkan ke wajahnya supaya wajahnya meleleh separuh. Nah itu ibaratnya istilahnya hukuman mark of the demon, tanda dari iblis gitu ya. Nah makanya kalau dilihat dari figurnya, wajahnya rusak separuh, mengingatkan saya pada Two-Face ini karena sama-sama komik DC juga. Nah ini kalau dilihat wajahnya rusak separuh itu karena kena kapak tomahawk panas, itu dihukum sama kepala sukunya. Gara-gara itu akhirnya dia putus hubungan dengan Apache, dia diusir dari tribe-nya, dari sukunya situ. Akhirnya dia kembali lagi ke peradaban Amerika, cuman dia juga tidak cocok dengan Confederation akhirnya, karena tentara selatan waktu itu punya policy untuk mendukung perbudakan. Nah perbudakan itu nggak cocok dia karena dia bekas budak kan, jadi dia nggak merasa nyaman dengan polisi itu. Akhirnya dia menyerahkan diri ke tentara utara. Nah gara-gara itu akhirnya dia dicap sebagai pengkhianat, karena waktu menyerahkan diri malah teman-temannya dikorbankan semua. Bukan dikorbankan dengan dia ya, maksudnya dijebak dengan tentara utara, akhirnya dibunuh semua teman-temannya. Ya tragis lah hidupnya, bukan salahnya dia tapi disalah-salahin. Tapi walaupun hidupnya tragis, figurnya keren sekali nih. Ya ini pistolnya ada 2, bisa dipasangkan ke tangan kanan dan kiri, dan tangannya itu posenya sudah pas sekali ya untuk megang pistolnya ini. Wah ini saya sangat-sangat istimewa nih, karena saya senang sekali figur koboi. Sayangnya dulu waktu masih kecil gak ada figur koboi yang semumpuni ini. Nah ini kita lihat kudanya sekarang. Ya ini kudanya lumayan oke. Wujudnya seperti kuda. Nah memangnya kuda wujudnya seperti apa ya? Ya ini lengkap dengan berbagai macam detail aksesoris sadelnya. Jadi juga ada holster untuk tempat kakinya, ada tali kekangnya, dan ada holster untuk senapan Winchesternya juga. Nah ini bisa dimasukkan di sini. Terus ada detail-detail kantong, terus ada gulungan kain, tuh biasanya buat tenda sih, buat camping. Ini kuda pengelana. Ini kan ceritanya perang mungkin ya, di waktu perang saudara Amerika tuh, jadi bawa peralatannya banyak di sadelnya. Cuman saya komplainnya satu nih, ini artikulasi kakinya kurang lincah, cuman bisa maju mundur aja nih, nggak bisa bergerak menyamping ke kanan ke kiri.
hanya bisa maju mundur. Cuma anehnya nih di tungkainya malah dikasih ekstra artikulasi. Ini membuat posenya agak kaku sih kalau menurut saya. Ya tapi overall oke lah, masih keren lah. Nah, ini kalau untuk figur harga 1,3an masih oke lah ini. Kalau pabrikan lain 1,3 cuma dapat kudanya. Nah, malah bahkan ada yang cuma dapat figurnya. Ini dapat sepaket komplit. Keren. Dan setelah hiruk pikuk drama dia diusir segala macam dari sukunya, dia akhirnya tanpa sengaja menjadi bounty hunter. Itu gara-gara dia di suatu bar ngelihat ada orang nyiksa cewek gitu ya, akhirnya dia agak terima, dihajar dan dibunuh. Nah ternyata yang dibunuh itu ternyata memang wanted, itu memang penjahat yang sedang dicari, yang ada imbalan hadiahnya itu kalau ditangkap. Nah jadi akhirnya dia dapat ide, kok rasanya enak ya bunuh orang tapi bisa dapat duit. Nah asal yang dibunuh penjahat. Nah akhirnya dia alih profesi sebagai bounty hunter, jadi dia berburu penjahat. Nah dari situ dia akhirnya banyak urusan dengan para kriminal, sheriff korup, hakim korup, pejabat-pejabat korup. Wah dibabat habis semua sama dia. Nah yang menariknya kalau di versi filmnya dia punya kemampuan supernatural. Nah kemampuannya apa? Dia bisa membangkitkan orang mati dan dipaksa untuk bicara jujur. Kalau di komiknya kayaknya nggak ada, itu di filmnya aja adanya. Dan kehidupan tragis memang selalu menyertai Jonah Hex. Jadi dia akhirnya tewasnya itu kalau di komik ya, tewasnya itu dia juga dibokong oleh penjahat dari belakang ketika sedang menyelidiki kasus. Akhirnya tewas. Nah tapi kayaknya tewas tidak benar-benar tewas karena dia jadi semacam spirit gitu. Jadi kadang kalau keturunannya, entah itu anaknya, cucunya dan seterusnya itu dalam bahaya, tiba-tiba seperti ada spirit yang menjaga, jadi yang bantu untuk membunuh penjahatnya. Nah itu mitosnya adalah dia, spiritnya Jonah Hex yang tidak terima jika ada ketidakadilan di dunia. Ya, sekian review figur Jonah Hex dari McFarlane Toys. See you in another review. Sampai berjumpa lagi di review figur berikutnya.